Sobat Bimers, jadi kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara membuat seblak. Untuk bahan-bahannya nanti kiranya saya buat di satu slide, nanti ditampilkan setelah tampilan visualisasi bahan-bahan apa saja yang saya buat untuk membuat seblak ini. Sekarang kita memarut kemiri dan juga kencur yang dibutuhkan pada saat untuk nanti masak seblak. Oh iya, jangan lupa bawangnya juga nanti kalau bisa diparut seperti ini juga ya guys. Ini kerupuk yang kalau bisa tuh udah disiapin, dibasahin dulu supaya dia nggak terlalu keras. Habis itu direbus deh sama makaroni secukupnya aja ya. Nah di sini terus habis itu kita potong beberapa sosis dan bakso kayak nggak hambar gitu guys. Kalau ada daging kan enak gitu. Kecil aja ya. Terus kita ketuk telur, terus dipecahin, terus dikocok sampai rata. Nah, terus di sini kita tuang minyak, terus habis itu dipanasin dengan api medium, ditambah sama apa yang udah kita parut tadi, terus digoreng sampai kekuningan. Nah, ini ditumis gitu, terus sampai matang. Terus kalau udah nanti kita tambahin sama sambal juga. Tujuannya supaya kita mau buat bumbu buat kuahnya gitu guys. Dan diaduk sampai rata. Terus tambahin 1,5 gelas air. Ditambahin bawang putih sama penyedap secukupnya aja. Terus gula cuma 1 sendok makan. Terus satuin sama makaroni dan kerupuk yang udah direbus tadi.
daging-daging yang udah kita potong. Nah, setelah ini tambah telur yang udah dikocok, terus masak lagi. Terakhir ditambah caisin dan kol yang udah kita potong. Nanti setelah itu masak kira-kira 3 menit. Jangan kelamaan juga, ntar takutnya terlalu kembrekan juga. Nanti kalau udah jadi warnanya jadi merah kayak gini, berwarna. Kalau misalnya udah dikecilin, terus tambah bawang kalau misalnya emang suka. Nah, terus ini visualnya guys, kalau misalnya udah jadi. Buat anus reviewnya tuh sebenarnya enak sih, rasanya tuh lebih kerasa di kemiri sama kencurnya. Terus ya ada khas seblak kayak biasanya gitu. Ini enak banget sih menurut saya. Ya, buat rating menurut saya sekitar 4 out of 5 bintang sih, karena ini udah sesuai sama selera saya. Tapi kalau misalnya menurut kalian terlalu lembek atau terlalu asin, bisa diatur tadi waktu cara pembumbuan sama pemasakannya. Ya begitu aja sih dari video saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Halo guys, jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai bahan-bahan yang penting seperti kemiri dan kencur yang membuat seblak menjadi makanan khas yang memiliki cita rasa yang khas juga. Jadi kemiri ini memiliki nama lain yaitu Kaempferia galanga, yang kemungkinan ini berasal dari India, dimana kemiri itu tersebar luas. Tanaman ini dibudidayakan secara meluas di Asia Tenggara, Cina Selatan, Nusantara hingga Maluku, dan kemungkinan pula diintroduksi ke Australia Utara. Nah, kencur ini itu nama bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, dikenal di berbagai tempat dengan nama yang berbeda-beda seperti cikur, itu dari bahasa Sunda, cauko dari bahasa Aceh, kaciwer dari bahasa Karo, kencor dari bahasa Madura, dan ceku dari bahasa Bali. Ada lagi juga sih sekuh atau sekur dari bahasa Sasak, kencur, sukung dari bahasa Melayu, asauli, saule, soul, umpa dari bahasa-bahasa yang ada di Maluku, serta cekir dari Sumba. Nah, berbagai masakan tradisional Indonesia dan juga bisa jadi jamu menggunakan kencur ini sebagai bagian dari resepnya. Kencur itu dipakai orang sebagai tonikum dengan khasiat menambah nafsu makan, sehingga sering diberikan kepada anak-anak. Nah, jamur beras kencur itu juga populer dipakai sama kencur. Sementara untuk kemiri itu sendiri nama lainnya Aleuritas moluccana. Itu bahasa Latinnya dengan definisi sebagai tumbuhan yang bijinya dimanfaatkan sebagai sumber minyak dan rempah-rempah. Nah, tumbuhan ini masih sekerabat dengan singkong dan termasuk dalam suku Euphorbiaceae. Dalam perdagangan antar negara dikenal sebagai candleberry, India walnut, serta candlenut. Pohonnya disebut sebagai varnish tree atau kukui tree. Minyak yang diekstrak dari bijinya berguna dalam industri untuk digunakan sebagai bahan campuran cat. Nah, kita tidak diketahui dengan tumbuhan ini menyebar luas dimulai dari India hingga ke Cina. Nah, melewati Asia Tenggara dan Nusantara
hingga Polinesia dan Selandia Baru. Di Indonesia, kemiri dikenal dengan banyak nama. Di antaranya itu kemiri atau gambiri, hambiri, kemili, kemiling, buang kareh, keminting, juga muncang, derekan, pidekan, miri, kamere, komere, mere, umbe, dan lain-lain. Kemiri sekarang tersebar luas di daerah-daerah tropis. Tanaman ini adalah tumbuhan resmi negara bagian. Nah, untuk karakteristik kencur sendiri, kencur ini terdiri dari akar, batang, daun, dan bunga. Akar kencur bercabang-cabang dan bergerombol dengan warna coklat berserabut putih. Batang kencur berwarna keabu-abuan dengan bentuk rimpang dan lunak. Daun kencur sendiri seperti tanaman obat kunyit, putih, berujung runcing, dan mempunyai bentuk bundar dan lonjong. Warna daun hijau tua dan jumlah daun antara 2-3 helai saja. Tiap helai daun mempunyai susunan berhadapan dan melebar, sedangkan panjang daun bisa mencapai 70 cm. Bunga daun kencur merupakan bunga majemuk dan mempunyai bentuk tabung. Tiap bunga memiliki panjang sekitar 4 cm dan lebar 2-5 cm. Bunga tanaman kencur terdiri dari mahkota bunga dengan jumlah 4-12 buah benang sari dan putik. Bunga kencur berwarna putih dengan tepian bunga mempunyai warna lembayung, namun lebih banyak warna putih. Sementara untuk kemiri sendiri, kemiri itu tergolong pohon berukuran sedang dengan tajuk lebar. Nah, tanaman ini dapat mencapai ketinggian hingga 20 meter dan berdiameter hingga 90 cm pada tempat terbuka. Jenis ini umumnya hanya dapat mencapai ketinggian pohon 10-15 meter. Umumnya bentuk cabang pohon kemiri adalah berliku, tidak teratur, membentang lebar, dan menggantung pada cabang bagian samping. Kulit batangnya berwarna abu-abu coklat dan bertekstur agak halus dengan garis-garis vertikal. Daunnya itu mudah dikenali dari bentuknya yang khas. Umumnya terdiri dari 3-5 helai daun dari pangkal berselang-seling dan pinggir daun bergelombang. Tangkainya mengeluarkan getah manis. Nah, bunga kemiri berwarna putih kehijauan, harum, dan tersusun dalam sejumlah gugusan sepanjang 10-15 cm, di mana terdapat banyak bunga jantan kecil mengelilingi bunga betina. Mahkota bunganya berwarna putih dengan 5 kelopak bunga berwarna putih kusam atau krem, berbentuk lonjong dengan panjang 1-1,3 cm. Buah kemiri berwarna hijau sampai kecoklatan, berbentuk oval sampai bulat dengan panjang 5-6 cm dan lebar 5-7 cm. Satu buah kemiri umumnya berisi 2-3 biji, tetapi pada buah jantan kemungkinan hanya ditemukan 1 biji. Biji kemiri dapat dimakan jika dipanggang terlebih dahulu. Kulit biji kemiri umumnya kasar, hitam, keras, dan berbentuk bulat panjang, sekitar 2,5-3,5 cm. Nah, hampir semua bagian dari pohon kemiri seperti daun, buah, kulit kayu, batang, akar, getah, dan bunganya itu dapat dimanfaatkan. Manfaatannya itu untuk obat-obatan tradisional, penerangan, bahan bangunan, bahan perwarna, bahan makanan, dekorasi, maupun berbagai kegunaan lainnya. Nah, kemiri ini mengandung sopanin, flavonida, dan polifenol. Pada daging bijinya mengandung minyak dan pada korteksnya mengandung latanin. Namun demikian, pohon kemiri juga memiliki sifat beracun sehingga perlu kewaspadaan bila ingin menggunakan bagian-bagian pohon lainnya untuk tujuan pengobatan ataupun konsumsi. Seblak itu adalah makanan khas dari Indonesia yang tepatnya dari Sunda.
Jawa Barat, makanan ini cenderung bercita rasa gurih dan pedas yang terbuat dari kerupuk basah dan dimasak dengan rempah-rempah pilihan. Nah, makanan ini biasanya dicampur dengan sumber protein seperti telur dan juga daging-daging seperti bakso, sosis. Nah, menurut seorang penjual makanan seblak di Kota Bandung, banyak yang menduga bahwa seblak itu adalah makanan kerupuk kuning yang setelah itu dimasak dengan rasa yang cukup pedas. Nah, makanan ini tuh sebenarnya udah mulai populer pada tahun 2000-an. Nama seblak itu sendiri juga adalah nama bumbu yang terbuat dari bahan-bahan dapur, yaitu kencur dan